ummati ma baina sittina wa sab'in. Sering kita dengar, bahkan sering kita mengucapkannya, bahwa umur kita hanya sebentar saja di dunia, dan kita sadar betul bahwa kita tidak lama lagi ada di sini. Tapi entah mengapa kita semuanya, bahkan diri khatib yang fakir ini, sering lupa terhadap pesan ini. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan ketika ada orang yang meninggal, datangi, layat. Ketika ada orang yang meninggal, sholati. Ketika ada orang yang meninggal, antarkan sampai ke liang lahat, bahkan pahalanya sampai seperti 2 gunung Uhud. Qiratan, 2 qirat. Qirat itu seperti apa? Seperti gunung Uhud besarnya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa kita sebentar lagi. Tempat lain yang sering mengingatkan kita adalah rumah sakit atau puskesmas. Di sana banyak orang yang sedang kesusahan dalam penderitaan. Ketika kita melihat saudara kita yang sedang hilang kesehatannya, kita bersyukur dengan kesehatan yang kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Rasul memberikan tausiah bahwa hidup di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka abirus sabil. Hiduplah di dunia ini seperti kita seorang musafir yang lewat dari satu kota ke kota yang lain. Ketika kita bermusafir, ketika kita berpergian ke Bandung, ke tempat manapun itu, tentu itu hanya sementara saja, paling 1 malam atau paling lama 1 minggu. Kemudian kita akan kembali ke tempat di mana kita berasal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian kita semuanya harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dalam sebuah ayat, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan nikmat Allah yang diberikan kepadamu, dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu, berupa sehat badan, berupa kehidupan, berupa harta yang banyak, berupa keluarga yang harmonis, semuanya itu wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Maka capailah, carilah dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu apa? Negeri akhirat. Dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan kehidupanmu di dunia ini. Jadi sehebat apapun kita untuk konsentrasi, untuk melakukan ibadah yang mahdoh kepada Allah, jangan lupakan bagian kita di dunia ini, kesenangan kita di dunia ini. Silahkan, asal jangan lupa dengan tujuan utamanya, yakni akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka berbuat baiklah, tebarkanlah manfaat selagi engkau bisa. Tebarkanlah manfaat dengan kesehatan kita, dengan harta kita, dengan pengaruh kita, dengan jabatan kita, dengan wibawa kita, dengan pengaruh kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 3 golongan ketika kita menghadapi dunia dan akhirat. Yang pertama, orang yang mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Hidupnya hanya hari ke hari saja. Hidupnya penuh dengan lamunan. Kalau saya begini nanti akan begini, kalau saya begitu nanti akan begitu. Semuanya atas pertimbangan duniawi. Dia tidak mempedulikan, bahkan melupakan akhirat, bahkan mengingkari adanya akhirat. Orang seperti ini diibaratkan dengan Qarun. Qarun yang diberikan
luar biasa, dari asalnya miskin, tidak punya apa-apa, kemudian minta kepada Nabi Musa agar didoakan, maka Qarun menjadi kaya. Kemudian ketika diminta zakatnya, diminta untuk ibadah, Qarun mengatakan, ini hasil jerih payahku, tidak ada urusannya dengan Allah, tidak ada urusannya dengan doa Nabi Musa, semuanya atas hasil usahaku. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, mereka mengutamakan akhirat secara berlebihan dan melupakan sama sekali bagiannya di dunia ini. Hal seperti ini adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam agama tapi tidak punya ilmu yang cukup. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah didatangi oleh para sahabat. Ketika para sahabat sangat bersemangat dalam Islamnya tapi tidak ditandingi dengan keilmuan yang baik. Ya Rasulullah, saya akan sholat sepanjang malam karena saya melihat engkau sholat sepanjang malam. Ya Rasulullah, saya akan puasa setahun penuh karena saya melihat engkau sering puasa, bahkan menahan lapar. Ya Rasulullah, saya akan infakkan semua harta saya tanpa tersisa untuk Allah dan Rasul. Maka apa jawaban Rasulullah? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Dalam sebuah ayat, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan dalam agama ini. Contohnya siapa? Contohnya para pendeta mereka. Tidak menikah dan terus-menerus ada di tempat ibadah, tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, inilah yang dilarang oleh Nabi. Jangan sampai 100% untuk ibadah, karena ada hak-hak yang lain yang harus kita tunaikan. Ada hak keluarga, ada hak anak istri, ada hak tetangga, ada hak masyarakat, bahkan ada hak untuk diri kita sendiri. Ketika kita beribadah sepanjang malam, maka berikan juga hak kita untuk tidur. Ketika kita mencari nafkah sepanjang hari, maka jangan lupakan juga untuk akhiratnya. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunianya dijadikan untuk bekal akhiratnya, dinikmati di dunia dan dinikmati di akhiratnya. Dalam sebuah riwayat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, berusahalah, beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, zikir, dan yang semacamnya, ingatkan bahwa seolah-olah kita akan mati besok. Ini adalah ibadah terakhir yang kita lakukan sehingga ibadah kita menjadi khusyuk. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Tapi beramallah untuk duniamu. Ketika kita beramal, ketika kita bekerja, ketika kita bersosialisasi, maka gunakan semua potensi kita dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa yang sangat hebat. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia dan kesenangannya di tanganku, harta dan segala perbendaharaannya di tanganku, wala taj'alha fi qulubina, tapi jangan kau simpan di dalam hati kami. Kita bisa berusaha, kita boleh banyak harta, kita boleh banyak dunia, tapi itu cukup di tangan kita, tidak sampai ke hati kita. Hati kita tetap Allah dan akhirat. Itulah yang dinamakan dengan seimbang dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ketika kita sedang di dunia, maksimalkan, tapi jangan lupa hati kita ketika kita giliran waktunya sholat, giliran duha, giliran baca Quran, giliran sholawat, kita sholawat dengan penuh kekhusyuan sebisa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah ittaqullah fa inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana, Allahumma balligh maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa aqimus shalah.